Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir lagi kita dalam acara Tanya Apa Saja, yaitu acara diskusi santai selama 1 jam ke depan bersama dari Departemen Obstetri dan Ginekologi FK UNER dan bekerja sama dengan POGI dan ID Surabaya. Dan pada minggu kali ini, yaitu dari Divisi Feto Maternal, yakni bertemakan preconceptional evaluation, jadi pemeriksaan prekonsepsi pada ibu yang riwayat prematur ya. Jadi topik yang menarik dan seperti biasa dan alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita kedua narasumber dan moderator, yaitu yang pertama Dr. Bayu Priangga, MKetlin, SPOG, yang akan bertindak sebagai moderator, dan ada dua narasumber kita, yaitu yang pertama Dr. Nawati, SPOG, subspesialis Feto Maternal, dan juga nanti ada Dr. Kurotayuni, MKetlin, SPOG. Seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa manfaatkan fitur Q&A untuk bisa bertanya langsung kepada kedua narasumber dan juga moderator kita, dan tidak lupa bisa juga melalui fitur chat atau juga diskusi langsung nanti dengan raise hand. Dan jangan lupa untuk mengakses laman pelataran sehat hari ini maksimal pukul 12 malam supaya bisa mendapatkan SKP dari Kemenkes. Jadi mohon maaf pada kali ini Dr. Brahmana selaku Ketua Departemen berhalangan hadir. Jadi mungkin nanti diskusi ke depan langsung akan dibantu oleh Dr. Bayu. Pada Dr. Bayu kami persilakan. Monggo Dok. Terima kasih Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior dan senior sekalian. Kita hadir lagi ke tanya apa saja dari Divisi Feto Maternal tentang preconceptional screening pada ibu dengan riwayat preterm. Memang kehamilan preterm ini masih tidak ketahui sebabnya ya. Dan untuk selanjutnya, kehamilan selanjutnya itu juga kita harus pikirkan supaya kehamilan selanjutnya itu baik ya. Nah, ini kita di pagi ini ada dua narasumber yang sudah lama berkecimpung di dunia preterm, dari Dr. Erawati SPOG dan Dr. Grota Ayuni, yang nanti akan menjelaskan singkat beberapa hal penting tentang preconceptional screening pada ibu dan riwayat preterm. Silakan Dr. Erna atau mungkin Dr. Grota bisa memulai diskusi atau mungkin ingin menjelaskan singkat bagaimana prekonsep screening pada ibu dengan riwayat preterm. Silakan Dokter. Terima kasih Dokter Bayu. Pagi ini mungkin Dokter Ita terlebih dahulu yang akan menyampaikan materi. Nanti selanjutnya langsung kita tanya jawab. Ya, silakan Dokter Grota. Terima kasih Dokter Erna, Dokter Bayu. Mungkin ini singkat saja, hanya introduction yang untuk nanti mungkin kalau misalkan ada yang ingin didiskusikan apa-apa, nanti bisa kita langsung diskusi bersama-sama. Jadi terkait reconstructional screening pada ibu dengan riwayat preterm memang sangat dibutuhkan, terutama karena memang kondisi ibu hamil dengan ancaman persalinan preterm ini di Indonesia masih cukup besar. Kalau kita lihat dari data WHO sendiri, ini di WHO sudah mengeluarkan buku khusus terkait dengan 10 tahun dalam penanganan persalinan preterm. Judul bukunya Born Too Soon. Ini bisa kita lihat bahwa memang masih cukup tinggi angka persalinan preterm ini 13,4 juta bayi. Pada tahun 2020 itu lahir di bawah usia kehamilan 37 minggu, di mana memang ya kondisi ini berperan penting terhadap tingginya angka kematian bayi di bawah bayi dan anak di bawah usia 5 tahun, yaitu sekitar 900.000 kematian itu disebabkan oleh persalinan prematur. Dan tentunya selain menyebabkan kematian juga ya berdampak di bidang-bidang yang lain, termasuk ekonomi negara, kemudian pendidikan, dan kemudian kehidupan bayi ini sendiri di masa yang akan datang. Terkait dengan resiko penyakit kardiovaskular, resiko penyakit diabetes mellitus, dan juga resiko pada ibu yang mempunyai riwayat persalinan preterm, maka dia akan cenderung untuk melahirkan bayi dengan preterm juga. Kalau kita lihat sendiri ini di
Asia Tenggara, ini dari 13,4 juta persalinan, kita menyumbang kurang lebih 1 jutanya itu dari Asia Tenggara. Dari Asia Tenggara, Australia, dan juga Asia Timur. Yang tertinggi masih di Asia Selatan dan Afrika, yaitu menyumbang lebih dari setengah dari total persalinan peritem di dunia. Definisinya sendiri mungkin para senior teman sekalian sudah mengetahui bahwa ya dibagi menjadi 3, yaitu moderate to late preterm, mungkin yang di 32 sampai 37 minggu ini harapan hidup dan juga morbiditas mortalitasnya lebih kecil dibandingkan jika very preterm atau extremely preterm. Yang mungkin di Indonesia masih susah adalah di extremely, yaitu di bawah 28 minggu. Harapan hidupnya mungkin masih kecil. Nah, tujuannya sendiri dari preconceptional screening ini adalah yang pertama tentunya mencegah persalinan preterm berulang. Kemudian kita mengidentifikasi faktor resiko yang modifiable. Jadi yang masih dapat dimodifikasi, maka kita bisa memperbaikinya. Kemudian tentunya bila sudah merencanakan kehamilan, maka dapat dioptimalisasi untuk persiapan kehamilannya, kemudian kesehatan ibu dan kesehatan janinnya. Beberapa organisasi di dunia seperti WHO, FIFO, kemudian di Indonesia sendiri, HKFM dan POGI sudah membuat tabel ya atau panduan terkait dengan risiko faktor dari persalinan peritem ini. Kalau di WHO sendiri dari spontaneous preterm birth itu risk faktornya ada usia kehamilan, baik ibunya terlalu muda ataupun terlalu tua, yaitu adolescent pregnancy atau advanced maternal age. Kemudian juga jarak antar kehamilan yang terlalu pendek. Kemudian kehamilan kembar, infeksi, kemudian penyakit pada ibu, ini harus diperbaiki semua sebelum merencanakan kehamilan yang selanjutnya. Termasuk kalau dalam yang sehari-hari itu adalah nutrisi dan lifestyle. Kemudian pada kondisi-kondisi dengan ibu hamil yang penyulit, tentunya untuk personel selanjutnya itu preconception screeningnya adalah terkait penyakit pada ibu di kehamilan sebelumnya. Jadi penyakit-penyakit yang menyebabkan terjadinya persalinan preterm yang diinduksi itu harus dihindari. Contohnya seperti preeklamsia, kemudian abnormalitas plasenta, kemudian kondisi-kondisi kehamilan sebelumnya yang seperti diabetes mellitus, hipotiroidisme, dan sebagainya itu juga harus dioptimalkan kondisinya sebelum ibu memutuskan untuk hamil pada kehamilan yang selanjutnya. Hampir sama di situ juga sudah mengeluarkan tabel-tabel risk factor yang menyebabkan resiko terjadinya persalinan preterm untuk yang selanjutnya, kehamilan selanjutnya. Untuk bayinya sendiri ya kelainan-kelainan kongenital bisa menyebabkan terjadinya persalinan preterm, kemudian infeksi rubella, kemudian diabetes, hipotiroidisme, infeksi HIV, dan penyakit menular seksual lainnya. Kemudian habis contohnya seperti merokok, kemudian alkohol, obat-obatan, dan juga mungkin penggunaan bahan-bahan kimia seperti isotonilin, obat-obatan anti epilepsi, itu juga harus dihindari sebelum melakukan persiapan kehamilan yang selanjutnya. Untuk di Indonesia sendiri, HKFM, POGI juga sudah mengeluarkan panduan terkait dengan prediksi persalinan preterm dan faktor resikonya. Secara sebagian besar hampir sama dengan panduan dari WHO dan juga dari FIFO, yaitu pada usia kehamilan yang terlalu dini atau yang sudah lebih tua itu juga beresiko terjadi resiko persalinan preterm. Kemudian jarak antar kehamilan mungkin yang agak berbeda itu adalah tinggi badan. Jadi kalau dari HKFM mengeluarkan panduan bahwa perempuan dengan tinggi badan kurang dari 145 cm meningkatkan risiko terjadinya persalinan preterm. Mungkin kalau di luar negeri jarang ada yang tingginya di bawah 150, jadi tidak dimasukkan dalam suatu panduan. Tapi ini dimodifikasi sesuai dengan kondisi ras dan etnik. Jadi dari HKFM mengeluarkan panduan untuk tinggi. Untuk yang lain-lainnya seperti mikronutrien, bakteri urea dan sebelumnya hampir sama. Dan juga penyakit ibu. Nah, ini saya ringkas terkait dengan screening yang bisa kita lakukan pada pasien dengan atau ibu hamil dengan riwayat persalinan preterm. Jadi sebagian besar hampir sama rekomendasi dari WHO, FIGO, dan HKFM. Jadi yang pertama itu usia ibu, kemudian yang kedua interval antar kehamilan. Itu rekomendasinya adalah 18 sampai 24 bulan. Jadi bila di bawah 18 atau yang paling ekstrim di bawah 6 bulan itu dapat beresiko terjadi persalinan preterm ulangan pada kehamilan selanjutnya. Kemudian tinggi badan itu kurang dari 145 itu dari HKFM.
Kemudian IMT ini bisa yang rendah yaitu yang low atau juga IMT yang berlebih itu dapat menyebabkan resiko terjadi persalinan berat. Kemudian infeksi, kemudian suplementasi makronutrien. Kalau disebutkan di WHO itu yang paling penting adalah zat besi, asam folat, dan zinc. Kalau dari Vigo zat besi dan DHA, sedangkan dari HKFM zat besi, asam folat, dan vitamin D. Kemudian dari penyakit itu sebaiknya diperbaiki seoptimal mungkin, kemudian mengurangi zat-zat adiktif, merokok, alkohol, kemudian hindari faktor risiko jika ada persalinan peritem sebelumnya atau riwayat POM. Kemudian yang paling terbaru ada terkait status mental, jadi depresi, kekerasan, dan sebagainya itu ternyata mempengaruhi dari kehamilan itu sendiri. Jadi rekomendasinya adalah support dari keluarga dan juga hindari faktor pencetus terjadinya gangguan mental. Kemudian yang agak sulit dihindari adalah terkait dengan kelainan anatomi uterus, misalkan ada uterus porno dan sebagainya, maka rekomendasinya adalah dilakukan pemeriksaan atau kontrol secara lebih sering atau lebih rutin dibandingkan dengan ibu hamil yang lainnya. Kemudian untuk ada pasien dengan riwayat cervix pendek atau inkompetensia cervix, maka bisa kita pertimbangkan untuk dilakukan sterilisasi. Mungkin dari saya sekian, kalau ada ditambahkan dari Dokter Erni. Terima kasih Dokter Ita atas penjelasan singkatnya tentang preconceptional screening pada ibu dengan kehamilan preterm sebelumnya. Ternyata yang perlu dievaluasi itu sangat banyak ya. Jadi bukan hanya 1, 2, 3, tapi saya lihat mungkin tabelnya hampir 10 ternyata. Dan itu memang sangat kompleks sekali kasus dengan preterm. Mungkin dari sejawat sekalian, para senior sekalian mungkin ada yang mau tanyakan, bisa langsung di raise hand atau bisa ditulis di Q&A. Nanti akan dijawab oleh para pakar-pakar dari Britem di sini. Atau mungkin Dr. Erawati ada yang mau ditambahkan perihal preconception screening dari ibu dengan kehamilan Britem, Dokter. Ya, mungkin tadi sudah disampaikan di berita Dokter Bayu, yang ditambahkan kita mendeteksi adanya faktor risiko pada kehamilan sebelumnya itu apa, terjadinya apakah penyebab dari kehamilan preterm sebelumnya. Nah, kalau misalkan kita bisa mendeteksi kemungkinan penyebabnya, maka treatment itu sangat penting. Misalkan kelainan anatomi, kalau misalkan ada septum atau misalkan shock septic seperti itu, mungkin koreksi sebelumnya bisa dilakukan. Dan juga penting itu untuk preconception screening, karena sebagian besar preterm itu bisa juga terjadi karena iatrogenic karena komplikasi, misalkan preeklamsi. Nah, jadi pencegahan preeklamsi dengan pemberian misalkan pada hiatus itu pemberian aspirin, kemudian kalsium pada pasien yang harus preeklamsi itu penting dilakukan. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan diabetes kita harus kontrol diabetesnya tidak sebesar. Dan satu lagi adalah risk itu akan meningkat pada pasien dengan multifetal gestasi atau bayi. Nah, jadi pada kasus-kasus pasien dengan riwayat preterm dihindari untuk risiko terjadi multifetal gestation. Mungkin bisa dicegah apa namanya kembali, karena kalau dia kembali dia akan semakin meningkatkan risiko untuk terjadinya. Mungkin dari saya tambahnya itu saja. Kita mendengar dari teman-teman kira-kira apa yang ingin kita diskusikan bersama pada pagi hari ini. Ya, terima kasih Dr. Erna atas penjelasannya. Memang terkadang kalau kita ngomong preterm ini agak sulit ya dok, karena memang kita keterbatasan. Saya juga tadi lihat dari pesannya Dr. Ita sendiri, salah satu adalah masalah cost effectiveness ya. Jadi kita tahu pasien di sini sebagian besar memang untuk masalah biaya ini sangat sulit sebenarnya ya. Padahal yang perlu di-screen itu sangat banyak sekali. Nah, tapi ada juga dalam tadi lihat juga ada mikronutrisi dokter. Jadi dalam hal nutrisi ini kira-kira bagaimana intervensinya terhadap preterm dok? Apakah ada intervensi spesifik atau mungkin nutrisi ini juga sangat penting dipikirkan pada pasien-pasien dengan riwayat persalinan preterm dok kira-kira?
udah cerita dulu. Eh, jadi memang anu udah kalau misalkan kita ingin suatu kehamilan itu baik, tentunya memang persiapannya seharusnya pre-konsepsional. Kenapa? Terutama pada kondisi ibu hamil dengan riwayat penyakit tertentu, ya, atau dengan riwayat gizi atau nutrisi yang kurang baik, memang seharusnya diberikan dulu suplementasi sebelum kehamilan. Nah, rekomendasinya itu kalau dari WHO sebenarnya 6 bulan, cuman pada beberapa kondisi atau pada beberapa case itu pada 3 bulan sebelumnya itu sudah bisa mencukupi dari kebutuhan nutrisi sebelum kehamilan. Contohnya misalkan di kita itu rata-rata paling banyak kasusnya adalah anemia. Anemia, kemudian defisiensi vitamin D. Maka memang dari rekomendasi HKFM sendiri, kalau pada pasien dengan riwayat persalinan preterm, sebaiknya sebelum merencanakan kehamilan yang selanjutnya, maka akan diberikan terapi vitamin D terlebih dahulu dan juga terapi suplementasi zat besi. Seperti itu. Jadi sebenarnya tergantung juga dari setiap negara karena memang profil gizi atau profil nutrisi dari setiap negara itu berbeda. Makanya kenapa di HKFM sendiri ada modifikasi. Kalau dari WHO tadi kita lihat diberikannya itu asam folat, zinc. Tapi kalau di kita itu karena lebih banyak yang terjadi defisiensi vitamin D dan zat besi, maka yang diberikan itu adalah paling utama adalah zat besi dan vitamin D. Kan begitu, Dok. Ya, terima kasih Dokter Ita. Memang ini masih problematik di Indonesia ya, karena sebagian besar itu biasanya kekurangan vitamin D sama anemia biasanya ya, yang tidak tereksplorasi dengan bagus. Nah, memang suplemen zat besi itu sangat penting sekali pada saat kehamilan sebenarnya. Walaupun trimester 2, trimester 3 itu sangat penting karena memang fisiologi kehamilan. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Mungkin yang pertama ini dari Dokter Indi. Ini pertanyaannya tentang infeksi urin yang tidak bergejala atau mungkin asimptomatik bakteriuria ya. Ini apakah bukan salah satu faktor predisposisi tentang inkontinensi serviks? Kapan kita mengeksplorasinya? Apa setelah pernah kejadian sekali preterm kita mulai eksplor? Dan tentang kesejahteraan anaknya, apakah tingkat kesejahteraan anaknya tidak beda dengan yang aterm? Mungkin bisa dijawab dari Dr. Era atau Dr. Kurota. Ya, monggo. Langsung 3 pertanyaannya. Langsung juga pertanyaan. Jadi mungkin ya, gantian mungkin saya dulu, mungkin nanti Dokter Ita menambahkan. Jadi kalau untuk infeksi bakteri uri asimptomatik itu sangat betul sekali Dokter Indi merupakan faktor risiko untuk terjadinya preterm. Nah, jadi tadi preconceptional counseling salah satunya adalah mendeteksi risk faktor yang terjadi pada kehamilan sebelumnya. Misalkan kita mendeteksi pada kehamilan sebelumnya itu terjadi salah satunya karena infeksi, terutama misalkan ada ISK, nah itu harus di-treatment dulu sebelum pasien itu untuk merencanakan kehamilan. Dan ini tentu salah satu panduan bahwa untuk antenatal care salah satunya adalah pemeriksaan bakteri uri ini setiap kali kontrol sebenarnya kalau panduan WHO itu. Nah, jadi kalau misalkan sebelumnya memang terdeteksi itu harus dicek dan harus di-treatment sampai memang betul-betul uh, sembuh. Nah, jadi itu menjadi faktor yang harus diperhatikan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua adalah tentang inkompetensi serviks. Nah, inkompetensi serviks itu adalah faktor anatomi yang menjadi penyebab terjadinya persalinan preterm. Nah, deteksi dari panjang serviks itu apalagi kalau ada riwayat persalinan preterm sebelumnya itu wajib dilakukan. Dan kita akan melakukan kira-kira sekitar 18 sampai 24 minggu. Kalau misalkan panjang serviksnya kurang dari 2,5, maka itu risk untuk terjadinya preterm tinggi dan itu indikasi untuk dilakukannya surplus. Tapi memang surplus sendiri itu masih menjadi kontroversi ya. Ada yang mendukung dan ada yang tidak. Jadi tentu kita akan mempertimbangkan kalau misalkan memang jelas-jelas nampak bahwa dia ada inkompeten, apalagi ada risk factor preterm sebelumnya, maka salah satu pertimbangan untuk dilakukan surplus. Nah, tetapi bisa saja misalkan pasien ini pernah preterm sebelumnya dan kemudian pada evaluasi screening kita rutin, kita menemukan adanya pemendekan serviks ini di usia kehamilan sekitar 18-24 minggu, maka
itu bisa ditawarkan pada pasien untuk dilakukan surplus gitu. Nah, kalau misalkan pasien-pasien yang memang terutama sebelumnya dari Dokter Indi dan semua audiens bahwa kita akan evaluasi tadi ada faktor demografi, kemudian di faktor sebelumnya, kemudian em, kemudian di kelainan anatomi itu harus dieksplor dan kalau ada itu harus dilakukan treatment terlebih dahulu sebelum mereka melakukan apa namanya program kehamilan. Nah, tentang kecerdasan anak ya, apakah berbeda antara yang adherent dan preterm? Ini mungkin seharusnya yang menjawab mungkin dari pediatri ya, dari tumbuh kembang. Tapi rasanya kalau misalkan adherent dengan preterm itu tentu berbeda ya, karena tentu eh, apa namanya mielinisasi otaknya bisa saja misalkan dia sudah selesai, tetapi mielinisasinya belum. Nah, itu bisa saja mungkin dia akan mengganggu proses perkembangan itu. Nah, mungkin ada Dokter Hermanto ya di ini ya di partisipan mungkin Dokter Hermanto bisa ikut memberikan tanggapan. Dokter Hermanto mungkin bisa ikut membantu menjawab ini untuk tingkat kecerdasan pada bayi preterm dan aterm ini. Oh iya, Bukan sebagai panelis, bukan. sebagai panelis dari Monggo Dokter Hermanto. Saya buka. Oh, bisa. Apa? Dokter Hermanto tapi bisa langsung. bukan panelis, terus nggak bisa ngomong gitu. Oh, enggak bisa. Sakit, Oh, sakit dokter. harus di sini. Bisa kok dok. Oh, Coba dokter. suara saya. Tuh, Ya kedengaran dok. Monggo dok. Silakan Dokter Hermanto. menarik ya. Kognitif capacity itu dibangun sejak dalam kandungan. Menurut saya ini sering terabaikan. Kita terlalu medikal ya. Jadi ini mudah-mudahan ini bagian dari yang saya sampaikan di Banyuwangi ya. Ayo kita mulai bergerak lebih holistik, lebih komprehensif ke ibunya. Jadi biopsikososial kultural itu masuk dalam kita ya, masuk bagian dari kita. Sejak dalam kandungan. Iya, dan ini proliferasi, migrasi, diferensiasi, mielinisasi, apoptosis dan sinaptogenesis terjadi intrauterin ya. Justru peluang kita ini tugas SPOG KFM ini yang berat. Kita harus menginisiasi, ayo kita mengubah mindset kita bahwa kecerdasan atau cognitive capacity itu masuk bagian dari kesehatan. Selama ini gak masuk ya. WHO padahal tidak konsekuen. Sehat adalah tidak cuma fisik tapi mental dan sosial. Nah, ayo kita menyempurnakan dari WHO. Nah, tentunya preterm juga gitu. Nah, kalau belum ya 26 minggu itu berhenti proliferasi. Apoptosisnya terus berjalan. Nah, pada dia sebelum waktunya lahir dia kapasitas untuk berproliferasi sinaptogenesis terhenti. Sayang itu. Jadi kalau bisa kita sampai aterm sehingga dia matur enough untuk membangun sinapsnya. Ya, itu yang saya. Kemudian saya boleh nambah pertanyaan itu ya, nanti dijawab ya. Boleh Dokter. Saya bertanya. Silakan Dokter Hermanto. Menurut saya kita harus punya klasifikasi. Ada pasangan usia subur yang tidak layak hamil, not eligible to get pregnant. Itu klasifikasi belum. Misalnya dia pernah melahirkan preterm beberapa kali atau abortus atau bad obstetric history yang belum teranalisis. Menurut saya jangan hamil dulu. Kemudian dia tidak makan minum asam folat 6 minggu. Itu menurut saya pelanggaran HAM terhadap fetal rights ya. Hak janin untuk tumbuh dalam suasana rahim yang kondusif untuk tumbuh. Jadi kalau ibunya tidak siap, belum merencanakan itu menurut saya. Jadi saya usul nanti ada klasifikasi, ada pasangan usia subur not eligible itu bukan tidak pantas seterusnya, tetapi tidak layak seterusnya, tapi mungkin belum eligible ya untuk
target plan. Ini saya mengusulkan inisiasinya dari kita itu. Nggih, matur nuwun. Terima kasih Dr. Hermanto atas Setuju, Dr. penjelasan. Hermanto. Nggih. Memang Ya termasuk screening preterm itu termasuk untuk menentukan apakah dia bisa eligible untuk hamil atau tidak seharusnya. Jangan pakai Cleopatra. Cleopatra itu Cleopatra 2 ya. Itu dia pakai riwayat, kemudian ada cervical length dan satu lagi fibronectin, sangat mahal. Saya dokter Kurata ini kan bakarnya cervical. Ya, mungkin beliau akan kita menemukan nanti dok di mana yang dengan USG saja kita bisa meningkatkan risiko untuk preterm. Bukan ya fetal fibronectin di atas 400 ya. Di atas 400 ya, sangat-sangat mahal. Terus cervical length sudah hamil. Jadi sebelum hamil mungkin ada metode Pak Agis dan pakarnya. Ye, matur nuwun. Preconceptional. terima kasih Dr. Hermanto. Memang tadi saya lihat di presentasi Dr. Ita itu ada salah satunya adalah maternal physiological health, dokter. Jadi salah satu faktor resiko untuk preterm adalah physiological dari maternalnya. Jadi memang ini yang sering kita lupakan memang ya. Jadi melihat fisiologi atau mungkin psikis dari pasien tersebut ternyata berpengaruh juga terhadap preterm. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin dari Dr. Harya ini. Selamat pagi, mau jadi bertanya, seorang pasien pernah bertanya apabila pernah melahirkan bayi preterm kehamilan selanjutnya, juga lebih berisiko terjadi preterm lagi. Bila tidak ada kelainan secara anatomi seperti cervix yang pendek, apa yang perlu kita cek lagi untuk memprediksi kemungkinan preterm lagi? Mungkin kira-kira Dr. Kurata yang bisa jawab ini. Terima kasih. Saya coba menjawab ya dok. Kalau ada riwayat persalinan preterm sudah pasti dok, sudah pasti itu merupakan salah satu odds ratio yang paling besar yang menyebabkan terjadinya persalinan preterm ulangan dengan ada riwayat persalinan preterm. Kalau spontaneous preterm dok. Kalau misalkan indicated, maksudnya ada kondisi tertentu sehingga pasien tersebut dilahirkan, tentunya kita harus lihat dulu dok maternal conditionnya pada saat kehamilan sebelumnya itu apa yang membuat pasien tersebut terpaksa harus lahir sebelum waktunya. Nah, tentunya itu yang harus dieksplorasi, dok. Kalau misalkan sudah ketahuan, ya itu yang harus dioptimalkan kondisinya. Tentunya kita harus multidisiplin ilmu, tergantung yang dibutuhkan oleh ibu tersebut itu adalah dari bidang apa, dan itu yang harus dioptimalkan terlebih dahulu sebelum dipersiapkan kehamilan yang selanjutnya. Seperti itu, dok. Nah, kemudian kalau misalkan anatominya cervixnya tidak pendek, tapi untuk memprediksi ya, memang sebenarnya kalau persalinan preterm itu multifaktorial dok, bukan hanya satu atau dua penyebab saja, penyebabnya itu banyak dan ada faktor pencetusnya seperti itu. Kalaupun memang misalkan cervixnya tidak pendek, cervixnya panjang, namun konsistensi dari cervixnya itu sendiri tidak seperti tidak terlalu rapat ya dok ya, atau yang bisa kita sebut dengan inkompetensi serviks, ya meskipun panjang dia akan beresiko terjadi pemendekan dan dilatasi sebelum waktunya dok. Biasanya sih itu kita ngeceknya dengan elastografi dok, cuman memang tidak uh, tidak mudah dok untuk melakukan pemeriksaan elastografi, agak sulit, jadi belum bisa kita gunakan secara luas seperti itu. Nah, kalau di cek-cek apa saja yang bisa kita lakukan selain cervical length, ya itu tadi dok, kita kembali lagi ke penyebab yang pertama itu apa. Kalau penyebabnya karena maternal disease, ya tentunya kita cek ulang penyebab maternal disease-nya apa. Kalau infeksi, ya kita harus evaluasi infeksinya. Yang paling sering mungkin ya yang seperti disebutkan tadi dokter Indi, yaitu asimptomatik bakteriuria. Ya memang sekarang kan sudah kita lakukan secara rutin pemeriksaan urinalisis saat hamil pertama. Nanti ya rekomendasinya bisa kita majukan dok. Jadi bukan saat antenatal pertama, tapi saat preconceptional screening. Nah, kemudian yang perlu digalakkan lagi ya ini apa namanya, yang chatting sebelum pernikahan itu dok. Jadi di situ tuh juga sebenarnya kita bisa melakukan screening melalui chatting itu. Jadi nanti kita checklist semua kira-kira apa kondisi ibu yang kondisi calon ibu yang kurang baik atau yang harus diperbaiki, ya nanti kita perbaiki dari situ. Termasuk kita menanyakan riwayat dari
ibunya, calon ibu tersebut. Apakah anaknya ini dulu dilahirkan pada kondisi yang preterm atau tidak? Itu juga sebagai salah satu faktor resiko terjadinya persalinan preterm di selanjutnya. Kemudian mungkin menambahkan Dr. Hermanto tadi terkait dengan intelijensia pada anak-anak yang lahir preterm. Memang sudah banyak sekali penelitiannya bahwa neurodevelopmental dari bayi yang lahir dengan preterm itu sudah terbukti agak kurang baik bila dibandingkan dengan anak-anak yang lahir setelah aterem, saat aterem. Jadi nanti penting koordinasinya dengan pediatri untuk stimulasi dari perkembangan otaknya sendiri pada janin-janin yang lahir dengan mungkin seperti itu. Mungkin itu Dokter Bayu. Terima kasih Dokter Ita. Atau mungkin Dokter Ita ada tambahan? Sudah sih, Dokter Bayu. Ya, mungkin kalau sebelum kita beralih ke soal selanjutnya, mungkin saya mau mengembangkan soalnya. Pertanyaannya, mohon maaf. Eh, Banyak pasien itu biasanya tanya, misalnya kalau ada pasien preterm itu kan biasanya tanya, dok kira-kira space preterm itu saya harus cek apa sebelum hamil kira-kira. Nah itu kira-kira dari pengalaman dokter Erna, dokter Kureta itu apa saja yang perlu diperiksa dokter sebelum hamil, Mas? Dalam arti sebelum hamil ini sebelum dia dalam waktu 3 bulan sebelum hamil itu kira-kira seperti panel infeksi atau mungkin gula darah atau mungkin vitamin D dan lain-lain itu apakah perlu ya diperiksa pada preconceptional screening itu dok? Mungkin saya menambahkan, kalau yang seperti itu Dokter Bayu, nah itu adalah bagian dari tadi kita mencari risk factor. Nah, mencari risk factor itu apakah yang kita temukan pada kehamilan preterm sebelumnya, apakah ada maternal disease-nya tadi. Nah, kalau misalkan memang tidak ada maternal disease, ya tadi bagaimana apa demografi, apakah memang dia secara demografi itu masuk dalam kategori ini usia ibunya berisiko atau dia terlalu tua, terlalu muda, seperti itu yang akhirnya tidak layak hamil tadi. Terus kemudian bagaimana dengan status gizi? Status gizi itu sangat penting, bukan hanya yang under, artinya dia memang underweight, kurang gizi, tetapi juga overweight atau obesitas. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan. Dan kalau misalkan memang ada obesitas, ya itu harus di treatment. Maksudnya di treatment itu dia harus mengubah lifestyle, menurunkan berat badannya, karena itu termasuk salah satu faktor risiko untuk terjadinya preterm. Nah, kemudian kalau misalkan itu tidak ada maternal disease tidak ada ya mungkin kalau yang ideal mungkin kita mau mengecekkan panel apa status nutrisi sih bisa dokter Gali. Tapi itu memang cukup cost-nya cukup tinggi ya kalau misalnya kita mau memeriksakan panel nutrisi itu. Tapi mungkin yang screening yang gampang adalah misalkan BL untuk lihat anemia. Kalau lihat vitamin D ya cukup cost-nya mahal, tetapi rata-rata memang pasien apa wanita di Indonesia itu status kadar vitamin D-nya itu kurang atau biasanya rendah. Sangat jarang yang cukup atau berlebih walaupun kita hidup di daerah tropis itu. Mungkin suplementasi itu bisa dimulai dengan yang terpenting adalah asam folat dan itu dan zat besi itu karena sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa itu kurang gitu. Nah, kalau misalkan pemeriksaan screening infeksi ya tadi asimptomatis bakteri bisa kita cekkan untuk melihat apakah ada infeksi atau tidak. Jadi kalau yang spesifik apa memang kita based on apa yang kita temukan atau dari pasien tersebut kira-kira risk faktornya mengarah kemana begitu. Nah, tidak ada secara spesifik. Pemeriksaan fetal fibronet itu bukan untuk screening pada saat dia sebelum hamil. Tapi kalau fetal fibronetin dia akan memprediksi terjadinya persalinan preterm dalam 2 minggu kemudian, artinya dia sudah hamil gitu, bukan sebelum hamil. Jadi sebenarnya tidak ada yang apa namanya spesifik kita harus periksa ini, tapi risk faktor dari yang kita temukan dari kejadian sebelumnya itu yang kita pakai untuk ya mencari faktor risikonya. Gitu. Terima kasih, Dokter Erna. Memang kita harus secara tahu faktor risikonya dulu dari kehamilan sebelumnya, baru kita bisa explore. Jadi memang kita melihat cost effectiveness-nya. Memang kasihan pasien bisa bayar mahal, ternyata tidak ada gunanya ya dok ya sebenarnya. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin Dokter Uning dan Dokter Haria ini hampir sama ya tentang sirkulase dan preterm.
Mungkin saya ringkas aja. Jadi yang pertama itu adalah kira-kira kapan kita melakukan USG panjang serviks pada pasien riwayat preterm. Mungkin yang dimaksud adalah pada saat hamil atau sebelum hamil pun bisa kita cek panjang serviksnya. Yang kedua, untuk pemilihan dari terapinya kira-kira progesteron atau siklase. Kalau siklase mungkin kapan dilakukan, dan kalau progesteron itu boleh dilakukan sampai kapan, dan apakah dua-duanya itu juga boleh dilakukan. Dan kalau memang dipasang siklase, apakah kapan waktu ideal untuk dikerjakan dan kapan dilepasnya. Silakan, mungkin Dokter Eranta, Dokter Ita yang menjelaskan. Dokter Ita dulu, monggo silakan. Dokter Rita dulu. Jadi Silakan, Dokter Eranta. kalau untuk ini ya serviks ya, indikasi untuk pemeriksaan panjang serviks. Nah, tadi kalau misalkan kita lihat panjang serviks ketika tidak hamil, artinya kita akan mendeteksi apakah ada kelainan anatomi pada pasien itu, entah itu misalkan bentuk serviksnya, adakah septum, adakah miom, misalkan yang menyebabkan kemungkinan pasien itu ada terjadi gangguan anatomi yang berisiko untuk terjadi preterm, itu bisa dilakukan. Nah, kalau kita melihat panjang serviks, itu akan dilakukan ketika usia kehamilan kira-kira 18 sampai 24 minggu. Nah, ketika 18 sampai 24 minggu, kalau panjang serviksnya itu kurang dari 25 mili, maka pasien itu berarti terjadi pemendekan atau bisa terjadi funneling. Nah, ada dari beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa kalau misalkan pasien itu mempunyai risiko preterm, sebelumnya pernah persalinan preterm, dan saat ini ada pemendekan serviks, jadi serviksnya kurang dari 25 mili, maka ya dia risikonya meningkat. Maka ini indikasi untuk dilakukan serviks. Nah, tetapi kalau dia tidak ada riwayat preterm sebelumnya, tetapi ditemukan panjang serviks yang pendek pada saat 18-25 tadi, maka salah satu alternatif adalah pilihannya adalah bisa progesteron. Progesteron bisa dimulai ketika 18-24 dan dilanjutkan sampai 34 minggu. Kenapa progesteron itu bisa dijadikan pilihan? Karena progesteron itu dia membantu untuk desidualisasi ketika usia kehamilan di awal, kemudian dia juga mempunyai efek mencegah kontraktilitas miometrium, dan kemudian dia juga mempunyai imun modulating efek. Jadi dia menghambat proinflamasi, jalur proinflamasi, jadi menghambat inflamasi. Nah, kemudian dari penelitian in vitro, progesteron itu juga bisa mencegah apoptosis pada fetal membran. Nah, ini harapannya dengan pemberian progesteron ini bisa mencegah terjadinya persalinan preterm. Nah, jadi beberapa rekomendasi baik SMFM, ACOG itu salah satu rekomendasinya kalau misalkan memang ada risk factor preterm, ada cervical yang pendek, indikasinya serviks. Tapi kalau misalkan belum pernah preterm atau tidak ada risk factor, tapi kita menemukan pendek, maka kita boleh memberikan progesteron. Atau pada pasien-pasien yang dia pernah preterm sebelumnya, tapi saat ini kita deteksi ternyata cervical length-nya itu normal, prevention progesteron itu boleh diberikan diinisiasi mulai usia kehamilan 18 sampai 25 minggu dan dilanjutkan sampai 34 sampai 36. Nah, kita itu bisa memberikan progesteron dari beberapa penelitian, dosisnya memang bervariasi antara 90 sampai 200 mg progesteronnya itu. Mungkin itu udah terkait. Mungkin Dokter Ita ada yang mau ditambahkan. Kira-kira boleh dikombinasi nggak, Dok, ya? Siklase dengan progesteron kira-kira. Oh, sangat boleh, Dokter Bayu. Jadi kalau misalkan memang dia, apalagi untuk yang dia riwayat preterm, serviksnya pendek, maka dia dilakukan serviks dan untuk prevensinya ditambahkan adjustment-nya dengan progesteron itu. Jadi bisa dikombin itu. Oke. Kemudian kalau misalnya sudah sirkulasi ini, kira-kira benangnya di-off lagi mboten gitu saat kehamilannya sudah aterm kira-kira. Kalau misalkan dia memang direncanakan untuk persalinan vaginam atau pasien itu infartu, ya kita copot, kita lepas.
Ya, kita lepas kira-kira kalau misalkan memang aman, tidak ada masalah ya sampai 36 minggu kita lepas. Atau ketika pasien itu ada tanda-tanda infarksi. Gitu. Ya, terima kasih Dr. Erwati, Dr. Ita atas jawabannya. Mungkin bisa mencerahkan, bisa memberikan wawasan baru kepada para sejawat sekalian. Kemudian pernyataan selanjutnya, kapan preterm labor sebaiknya diobati untuk ditunda sampai aterm dan kapan dibiarkan sampai untuk patus preterm. Mungkin sudah jawab tadi juga ya. Jadi berdasarkan faktor risikonya ya. Jadi kalau misal faktor risikonya memang ada risiko preeklamsia atau diabetes, mungkin memang berbeda cerita. Atau mungkin dokter Eta bisa menjawab. Dok, udah betul Dr. Bayu. Aduh. Jadi apa kita tergantung dari masing-masing case ya dok, karena enggak setiap kasus itu sama. Kita harus eh, melihat secara holistik apakah yang bermasalah itu ibunya, janinnya atau keduanya dok. Jadi nanti tergantung dari indikasi masing-masing dok. Tentunya kalau misalkan ibu hamil dengan ancaman persalinan preterm tanpa ada faktor penyulit dan kemudian janinnya juga tidak ada masalah, tentunya seharusnya kita pertahankan dok seperti itu. Nah itu beda cerita kalau misalkan ternyata ibu ini ada ancaman persalinan preterm, misalkan dengan anggaplah kasusnya di usia kehamilan 34 minggu, 35 minggu, kemudian ibunya ada preeklamsia berat dan sebagainya, ya tentunya kita tidak menunda persalinan dok. Jadi nanti kita evaluasinya case by case dok. Mungkin sekalian dari pertanyaan dokter Indi juga dok, sama dok. Jadi sebenarnya untuk maternal disease itu memang dari penelitian itu bisa menyebabkan terjadinya ancaman persalinan preterm spontan dok. Karena salah satunya adalah stresor ibu ya dok, stresor ibu, kemudian adanya apa namanya gangguan metabolisme itu disebutkan mempengaruhi resiko terjadinya ancaman persalinan preterm. Tapi tidak semuanya itu akan terjadi seperti itu. Jadi kalau faktornya itu banyak, tentu faktor-faktor yang lain juga bisa mempengaruhi prosesnya akan menjadi lebih cepat. Seperti itu mungkin pandangan saya dok. Ya, terima kasih Dr. Ita atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lanjutan. Ini pertanyaan terakhir kayak ini. Nggak ada yang tanya lagi soalnya. Dari Dr. Doni Rosmana, izin bertanya jika kita melihat lebih awal sebagai tindakan preventif, apakah bisa dilakukan pemeriksaan panjang serviks pada remaja putri sebagai penapisan awal tentang risiko pesan preterm? Jika remaja tersebut saat dewasa siap nikah atau hamil, dan jika ditemukan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya pesan preterm? Mungkin bisa ada uh, bisa dijawab Dr. Ita atau Dr. Erna kira-kira. Baik dok, Mungkin terima screening dengan kasih. USG Ya, transabdominal mungkin ya sepertinya. iya, kalau screeningnya transabdominal mungkin hasilnya kurang akurat ya dok kalau kita mau lihat panjang serviksnya karena banyak faktor biasnya. Kalau memang transvaginal ya mungkin nanti usulnya setelah menikah ya. Setelah menikah mungkin nanti baru kita lakukan evaluasi karena kalau misalkan dilakukan pada saat sebelum pernikahan ya di Indonesia itu masih cukup ragu untuk melakukan pemeriksaan transvaginal sebelum pernikahan karena masih banyak yang mempunyai anggapan bahwa ketika eh, menikah itu harus ada perdarahan, saraf udara dan sebagainya. Jadi mungkin masih agak sulit dok kalau kita mau mengerjakannya saat masih belum pernikahan. Tapi memang eh, harapannya memang seperti itu. Jadi sebelum pasangan suami istri itu memutuskan untuk mempunyai anak, seharusnya pasangan tersebut sudah mendatangi Opjin untuk melakukan screening secara lengkap dan seharusnya tidak hanya eh, dari yang pasangan yang perempuan saja, tapi dari pasangan yang laki-lakinya seharusnya juga melakukan hal yang sama seperti itu. Ini tuh. Ya, mungkin kalau penapisan awal ini tentang skor ya. Kalau fertilitas ada skor infertilitas. Iya, Kalau pujirati ada skor pujirati. Mungkin nanti dokter kita bisa bikin skor preterm birth nanti ya. Jadi mungkin kalau USG secara objektif kita tidak bisa lihat ya mungkin ya. Mungkin yang pemeriksaan seperti USG, TVS nggak bisa. Tapi mungkin faktor resiko seperti diabetes atau mungkin obesitas, resiko darah tinggi dan lain lain kita bisa kita explore ya dok ya mungkin ya. termasuk Oke, penggunaan Saya obat-obatan ingin juga. menambahkan ya obat-obatan. dokter Bayu. Monggo silakan dokter Erna. Jadi kalau yang pertanyaannya dokter Doni, apakah remaja putri semua wajib di screening cervical lemnya? Tentu tidak menurut saya. Tetapi apa namanya? Biasanya kalau misalkan ada sesuatu, kenapa cervical lemma
cervical length-nya memendek, itu kan kalau misalkan secara kalau kita ingat patofisiologinya ketika akan terbentuk SDR, maka dia akan memendek, maka normalnya akan terjadi di trimester 3. Nah, seharusnya kalau pada remaja putri nggak ada kelainan apa-apa, mestinya ya tidak terjadi pemendekan. Kalau terjadi sesuatu, berarti artinya ada kelainan anatomi pada orang tersebut. Bisa saja misalkan ada septum atau riwayat operasi serviks pada pasien-pasien yang dilakukan misalkan eh, apa namanya konisasi. Nah, itu mungkin cervical length-nya akan memendek. Tetapi kalau tidak ada riwayat, seharusnya normal panjang serviksnya ya sekitar 3 sampai 4 cm ketika dia tidak hamil. Jadi apa namanya, kalau untuk screening rutin pada semua wanita rasanya tidak perlu. Dan biasanya kalau misalkan itu mungkin prevensinya pada saat kesehatan reproduksi untuk remaja ya. Misalkan diajari untuk deteksi dini pro, apakah dia ada problem tentang masalah reproduksinya, siklus haidnya, keluhan-keluhan apa terkait dengan reproduksi, apakah ada kepipian dan sebagainya, apakah haidnya terganggu. Jangan-jangan misalkan orang itu ada septum sehingga ada hematometra sehingga tidak keluar, mungkin amenorrhea primer yang sebabnya karena anatominya seperti itu mungkin deteksinya, tetapi tidak untuk sebelum hamil semuanya di USG untuk melihat apakah ada cervical length memendek. Untuk ibu hamil pun beberapa panduan, kalau panduannya SMFM dan ACOG menyarankan untuk dilakukan screening bersama screening rutin ketika kita melakukan USG. Tetapi WHO itu menyebutkan panduannya bahwa itu pada high risk saja untuk dilakukan pengukuran panjang serviks itu. Jadi memang tidak rutin, tidak ada panduan rutin untuk melakukan evaluasi transvaginal pada semua wanita untuk mencegah penderitaan. Terima kasih Dr. Hermati. Semoga menjawab pertanyaan Dr. Dani Rosman lagi. Kita ada satu pertanyaan lagi lanjutan. Ini, Assalamualaikum dokter, izin bertanya, untuk pemberian progesteron apakah sebaiknya melalui rute peroral atau pervaginal? Apakah tetap perbedaan efektivitas antara kedua rute tersebut? Dr. Erna bisa menjawab. Ya, jadi apakah bisa pemberian progesteronnya itu apakah per vaginam atau per oral? Jadi beberapa penelitian itu ada yang memberikan per vaginam, ada yang memberikan per oral. Nah, dikatakan memang efektivitasnya secara meta-analisa dokter Anissa ya, tidak berbeda bermakna. Tapi memang dari penelitian itu dikatakan yang per vaginam itu lebih efektif dibandingkan dengan yang per oral. Tetapi kesimpulan guideline dari beberapa panduan SMFM, ACOG, WHO itu tidak menyebutkan dia lebih baik per vaginam atau ini, tetapi kalau misalkan SMFM dia menyebutkan per vaginam direkomendasikan, tapi kalau list guideline WHO tidak menyebutkan dia harus per vaginam. Nah, tapi memang beberapa lihat sebagian besar menunjukkan per vaginam itu lebih direkomendasikan dibandingkan yang per oral. Gitu. Dan mungkin ini ya Dokter Bayu, tadi kita belum menyinggung tentang multiple gestasi. Jadi salah satu faktor risiko preterm adalah kehamilan kembar. Nah, kembar itu kan overdistensi uterus, dia akan menyebabkan risiko pretermnya lebih tinggi. Tetapi pendekatan kita itu sedikit berbeda antara yang single dan multiple. Kalau single tadi kita evaluasi panjang serviks, kita sudah ketemu cut-off-nya dari banyak penelitian, kurang dari 25 itu high risk, diberikan progesteron, atau kalau dia risk factor ditambah serviks. Tetapi kalau multiple ini tidak ada apa namanya kesepakatan berapa. Ada yang tetap memakai kurang dari 2,5, ada yang memakai kurang dari 2, karena tentu berbeda kondisinya. Bisa jadi karena pada gemeli itu serviksnya tentu akan memendek lebih cepat dibandingkan itu karena risiko pretermnya akan lebih tinggi. Sehingga pada preterm untuk multiple itu semua apa namanya, semua guideline itu progesteron tidak direkomendasikan secara rutin. Kemudian serviks itu hanya case per case dan benar-benar
pada pasien yang memang ada histori preterm sebelumnya, sebelum dia ke Meli ini, dan ditemukan short circuit. Jadi tidak secara rutin karena memang beda kondisi. Oke, terima kasih Dokter Erna atas jawaban eksplanasinya. Ini mungkin ada pertanyaan terakhir ini. Dokter Haryat lagi, saya pernah mendengar di forum TAS sempat disinggung kalau ada PPI, tapi belum rencana terminasi tidak disarankan pemberian maturasi paru. Alasannya kenapa Nggih? Soalnya dilema kalau nggak dikasih ternyata bayinya lahir tanpa maturasi, kalau dikasih tetrametron ternyata tidak disarankan. Mungkin Dokter Ita bisa menjawab ini. Baik, Dok. Terima kasih dok pertanyaannya. Jadi kalau menurut guideline WHO itu PPI itu sebenarnya tetap dikasih dok dexamethasone ya dok. Nah kemudian nanti diberikan atau tidaknya itu saya nanti coba baca lagi. Tapi kalau dari guideline itu pemberian terapi pada PPI itu yang pertama tokolitik. Tujuannya tokolitik sendiri itu kan untuk memberikan kesempatan diberikan maturasi paru dok. Jadi kalau memang ini PPI-nya sepertinya sudah ancamannya itu ongoing dok. Sebaiknya tetap kita berikan dexamethasone. Nah, penelitian terbaru yang saya baca itu dok nggak ada perbedaan dok sebenarnya terkait dengan komplikasi pemberian dexamethasone pada bayi sama yang tidak diberikan dexamethasone dok. Jadi memang masih kontroversial, cuman belum terbukti secara penuh bahwa pemberian dexamethasone itu akan memberikan dampak terhadap mungkin perkembangan neurologisnya ataupun kondisi-kondisi yang lain terhadap bayi ini dok. Jadi kalau kita mengikuti dari panduan tetap dok diberikan. Yang pertama itu diberikan tokolitik, tujuannya untuk memberikan waktu pemberian maturasi paru, dan jika memang di bawah 32 minggu kita berikan neuroprotektan NPS on board, dok. Jadi kalau dari kami tetap kami sarankan untuk diberikan dexamethasone untuk maturasi paru. Mungkin Dokter Erna ada tambahan Dokter. Ya, izin menambahkan ya pertanyaan Dokter Haria tadi. Jadi kita harus mengingat kembali tujuan pemberian maturasi paru adalah bahwa kalau kita membaca dari berbagai guideline dan berbagai jurnal, indikasi pemberian maturasi paru itu kalau kita itu yakin bahwa akan terjadi persalinan. Kita yakin bahwa akan terjadi persalinan sehingga kita memberikan maturasi paru untuk persiapan. Nah, kalau misalkan kita itu tidak yakin bahwa itu akan terjadi persalinan atau kita tidak memprediksi terjadi persalinan, maka sebaiknya tidak diberikan. Karena ada apa kalau misalkan oh ternyata enggak kita kasih ternyata enggak hilang apa namanya kenceng-kencengnya, kemudian kita rawat konservatif kenceng-kenceng lagi dikasih lagi. Nah, pemberian high dose steroid itu yang berulang itu berisiko terjadi apa namanya gangguan pada bayinya karena kan dexamethasone itu kan dia akan ditransfer ke bayi ya karena dia akan kira-kira mungkin 90% ya akan ditransfer ke bayi kalau dexamethasone. Sehingga kenapa kita memberikan itu? Karena kita untuk merangsang maturasi paru karena dalam 24 jam setelah pemberian itu diprediksi akan melahirkan. Tapi kalau diprediksi tidak akan melahirkan dalam 24 jam itu, maka sebaiknya tidak diberikan. Karena kita menghindari pemberian steroid yang berulang. Karena kalau misalkan kemudian kita lanjutkan, bisa risiko terjadi hambatan pertumbuhan pada bayi, kemudian mungkin dia akan mensupresi apa namanya hipofisenya bayinya gitu dan gangguan mungkin jangka panjangnya bisa terjadi. Nah, jadi kalau misalkan pasien memang preterm, nah ini yang agak sedikit tricky dokter Arya ya karena sebagian besar pasien kita yang datang dengan keluhan preterm itu tidak lahir kan karena itu sebetulnya hanya false maksudnya bukan benar. Nah sebetulnya kita kan benar-benar perlu tools yang memastikan bahwa pasien itu benar-benar preterm atau ini memang hanya apa namanya kontraksi palsu. Nah, jadi kalau seperti itu memang tidak semua pasien yang akan melahirkan itu akan ada tanda-tanda kontraksi itu akan melahirkan. Nah, karena yang ideal kita bisa periksa fetal fibronectin. Karena kalau misalkan fetal fibronectinnya itu tinggi, dalam 2 minggu ke depan pasien itu akan terjadi persalinan preterm. Oh jelas, oh, pasien itu harus di MRS dan diberikan treatment. Nah, tapi sebagian besar sebetulnya kan palsu, hilang. Habis itu pulang, ya udah pasiennya nggak apa-apa.
Nah, sehingga kalau kita ikut guideline, kalau ada tanda-tanda itu kita observasi dulu apakah memang GIS-nya itu ada syaratnya adalah kontraksinya terus, kemudian ada pemendekan serviks dan ada pembukaan serviks. Maka memang pasien itu diprediksi akan lahir. Tapi kalau misalkan kita pasiennya kencang-kencang datang, panjang serviksnya masih 2,5 senti lebih, ya mungkin bukan terjadi persalinan ritem. Kalau memang akan terjadi pasti serviksnya memendek atau ada pembukaannya mungkin lebih dari 1,3 senti. Kalau misalkan ikut panduan itu, nah pasien harus di MRS-kan, diberikan maturasi paru tokolitik untuk mencegah, memberi kesempatan kita maturasi paru terlebih dahulu. Tetapi kalau misalkan tadi kontraksi palsu, ya tidak perlu diberikan tokolitik, tidak perlu diberikan steroid gitu. Jadi diobservasi baik pasien dipulangkan gitu. Mungkin itu tambahan saya di sini. Oke, terima kasih Dr. Ernawati dan Dr. Kurota atas penjelasannya. Semoga membantu bisa menjawab pertanyaannya Dr. Haria ini yang tentang PPI ya tadi ya. Mungkin karena keterbatasan waktu sudah 10 hampir jam 11. Jadi mungkin ada satu patah dua kata-kata dari Dr. Kurota atau Dr. Erna tentang topik pada pagi ini. Terima kasih dok. Jadi mungkin pesan dari materi pada pagi hari ini adalah bahwa memang sebaiknya kehamilan yang paling baik itu adalah kehamilan yang direncanakan. Jadi sebelum hamil sebaiknya kita merencanakan terlebih dahulu, kemudian bertemu dengan dokter kandungannya, atau kalau misalkan ada penyakit-penyakit penyerta atau ada faktor risiko lainnya, maka sebaiknya itu diterapi atau dioptimalkan seoptimal mungkin sehingga kita dapat mengurangi faktor-faktor risiko, terutama yang masih bisa dimodifikasi. Mungkin itu dok. Oke, terima kasih Dr. Rita. Dr. Erna mungkin ada pesan dibawa pulang untuk para senior dan sejawat sekalian di rumah ini. Ya, jadi sama dengan Dr. Ita bahwa pengenalan faktor risiko dari kasus sebelumnya itu sangat penting sehingga kita bisa mendeteksi treatment yang tepat untuk pasien tersebut. Dan kemudian pada pasien yang high risk, evaluasi tadi adalah evaluasi penyebab, kemudian pemeriksaan panjang serviks itu bisa dijadikan bagian dari screening rutin kita pada pasien pada usia kehamilan 18 sampai 24 minggu. Dan kalau kita menilai panjang serviks itu dengan transvaginal ya, bukan dengan transabdominal, karena akurasinya akan lebih tinggi untuk mengukur panjang serviks transvaginal dibandingkan transabdominal. Dan pemilihan treatmentnya tergantung dari faktor risiko yang kita temukan. Jadi mungkin setiap pasien itu treatmentnya akan berbeda. Gitu. Oke, terima kasih Dr. Ernawati. Ini sudah pukul 11.00, jadi tepat waktu. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Dr. Ernawati, Dr. Kurota tentang preconceptional screening pada ibu dengan riwayat Batem. Saya sebagai moderator dari Dr. Bayu izin untuk menutup tas pada siang hari ini. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Dr. Arif Tunjung Seto. Terima kasih, Dr. Ya, oke, terima kasih Dr. Bayu, Dr. Erna, Dr. Kurota. Jadi alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab. Insya Allah barokah ilmu tentang bagaimana kita preconceptional counseling pada ibu dengan riwayat persalinan prematur ya. Jadi terima kasih sekali lagi pada divisi kedokteran fetal maternal. Kita ketemu lagi dalam acara minggu depan, yaitu tanya apa saja setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11, 1 jam untuk diskusi pelayanan objin sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Erna, Dr. Ita, Dr. Bayu. Waalaikumsalam. Matur Dr. Seto. Salam.